Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah la haula wala quwata illa billah. Teman-teman semua yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu sehat selalu dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, pada kesempatan hari ini kami akan menerangkan tentang pemikiran Haji Muhammad Yunus dalam tugas ideologi Muhammadiyah. Sebelum itu, perkenalkan nama saya. Nama saya adalah Pan Rais SPDI. Saya tinggal di Panti Asuhan Usman bin Affan, Babatan Luar Magelang. Dalam pembuatan malakah ini, kami membuat sebuah pendahuluan yang berkaitan dengan Haji Muhammad Yunus. Haji Muhammad ini merupakan salah satu dari sekian banyak pemimpin dan tokoh Islam yang berjuang dalam agama dan mensukseskan pemerintah bangsa Indonesia. Dan Muhammad Yunus ini adalah seorang tokoh pembaruan dalam Muhammadiyah. Pemikiran, sikap, dan pandangan membawa ke arah kemajuan Islam. Muhammad Yunus dilahirkan di Kampung Yauman di Jakarta pada tanggal 30 Mei 1903 dari keluarga Islam yang taat beribadah. Hanya seorang abdi dalam punakawan Haji Jakarta yang bernama Muhammad Anis, sedangkan ibunya bernama Siti Sauda. Di masa hidupnya, beliau pernah menjadi sekretaris pimpinan pusat Muhammadiyah, dan di banda itu kepemimpinan pusat Muhammadiyah dipimpin oleh Ki Bagus Hadikusumo pada tahun 1942 sampai dengan periode kepemimpinan Buya Haji A.R. Sulaiman Mansur tahun 1956. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-34, beliau diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah periode ke-7 pada tahun 1959 sampai 1962, menggantikan Buya Haji A.R. tahun pimpinan pusat Muhammadiyah sebelumnya. Oke, metode dalam makalah ini menggunakan metode kajian historis, yaitu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, kemudian ditelaah secara jelas agar menghasilkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan fakta dan merupakan rekonstruksi masa lalu. Dari sejarah itu juga merupakan rekonstruksi masa lalu dan keabsahan penelitian sejarah terkait dengan prosedur penelitian ilmiah yang ditempuh. Penelitian ini merupakan penelitian yang ingin mendiskusikan dan menganalisa secara kritis dokumen-dokumen tertulis dan peninggalan masa lampau, kemudian direkonstruksi secara imajinatif melalui proses historiografi. Nah, sudah masuk pembahasan nih teman-teman sekalian. Dalam pembahasan ini, yang pertama kita akan bahas adalah berkaitan dengan sejarah Haji Muhammad Yunus. Yang pertama, yang kedua adalah peran Haji Yunus dalam pengembangan pendidikan Muhammadiyah. Yang ketiga adalah pemikiran Haji Muhammad. Masuk pembahasan ke pertama teman-teman sekalian. Siapa sih yang nggak kenal dari sosok yang satu ini? Beliau adalah mantan ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun 1959 sampai 1962. Ini terlahir dengan nama Muhammad Yunus Anis. Ia dilahirkan di Kampung Kauman pada tanggal 3 Mei 1993. Ayahnya bernama Haji Muhammad Anis, seorang abdi keraton Ngayogyakarta, dan masih ada hubungan kerabatan dengan Sultan Mataram. Hal ini dibesarkan surat kekancingan dari Swadana Tepas Duara, Putera Keraton Ngayogyakarta tahun 1961. Masa kecil Yunus banyak mendapatkan pelajaran teladan dari ayahnya. Yang lain tidak bukan adalah teman seperjuangan Ki Haji Ahmad Dahlan. Jadi ayahnya Muhammad Yunus ini adalah teman karibnya Ki Haji Ahmad Dahlan. Bahkan nama sang ayah tercatat dalam Red Person Muhammadiyah. Membaca Al-Quran dan pendidikan akhlak adalah ilmu pertama dan utama yang diperoleh dari kakek dan ayahnya.
Masuk ke pendidikan formalnya nih teman-teman sekalian. Jadi Muhammad Yunus itu awal sekolahnya di sekolah rakyat, atau yang biasa kita dengar adalah SR ya di Jakarta, kemudian dilanjutkan di sekolah Al Atas dan sekolah Aisyat Batavia Jakarta. Kalau dulu Jakarta itu namanya Batavia teman-teman, keren kan? Jadi dibimbing oleh Syekh Ahmad Surkati, kawan karib Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pendidikan yang dapat di sekolah itu membawa dirinya sebagai mubalik yang tangguh. Setelah tamat dari pendidikan formalnya, Yunus mengaktifkan diri sebagai mubalik untuk menyalurkan pengetahuan agama yang sudah Masuk pembahasan kedua teman-teman sekalian. Ya, apa sih peran Haji Muhammad Yunus dari pengembangan agama? Banyak sekali. Dari perannya, beliau juga salah satu motivator ya, yang mendirikan universitas di masa kepemimpinan beliau ya. Yang pertama adalah beliau sebagai penggerak sekaligus menjadi pimpinan pemuda Hizbul Wathon. Jadi beliau pernah menjadi pembina pemuda Hizbul Wathon. Tugas ini diterima dengan penuh gairah, lalu berkiprah sungguh-sungguh dalam membina pemuda yang berjiwa agresif dan kreatif, bersindikan nilai-nilai Islam. Dan yang sangat luar biasa adalah beliau ini banyak mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di berbagai daerah yang dia singgahi ya. Yunus ini selalu membuka jalan baru bagi perkembangan Muhammadiyah. Beliau yang telah banyak berjasa dalam mendirikan cabang-cabang perserikatan Muhammadiyah. Besar andilnya dalam mengembangkan misi dakwah dan gerakan Muhammadiyah yang pada akhirnya membawa sebagai pengurus besar Muhammadiyah. Selain itu teman-teman, Yunus Anis kenal pula sebagai organisator dan administrator. Bahkan itu pernah mengantarkan sebagai pengurus cabang Muhammadiyah Batavia atau yang lebih dikenal Jakarta. Dan di sanalah kepemimpinan semakin terlihat menonjol hingga memperoleh kepercayaan dari pihak-pihak terpetinggi Muhammadiyah. Maka tahun 1934 hingga tahun 1936, setelah tahun 1953 hingga 1950 beliau dipercaya sebagai sekretaris umum pimpinan pusat Muhammadiyah, dan kemudian seiringnya berjalannya waktu beliau diberi kepercayaan menjadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah tahun periode 1959 hingga 1962. Dalam berurusan kepada Muhammadiyah, Muhammad Yunus ini memberikan pengarahan dan pemikiran yang sangat luar biasa dan sangat banyak andil dalam pemikiran dan pemerintahan kejadian Muhammadiyah. Tujuan dirumuskan untuk menjadikan landasan dan pegangan para pemimpin Muhammadiyah dalam menjalankan roda pemerintahan organisasi agar sesuai asas dan tujuan Muhammadiyah yang sebenarnya, mendirikan perkumpulan dakwah Idarul Haq. Tujuannya, Muhammad Yunus Anis mendirikan perkumpulannya adalah sebagai media dakwah Islam untuk mempererat hubungan silaturahmi sama umat. Masuk ke bab 3 teman-teman sekalian, masuk ke pembahasan yang ketiga, bukan bab ketiga ya. Muhammad Yunus ini adalah salah satu tokoh pembaruan Muhammadiyah pada periodenya. Jadi pemikiran Yunus ini adalah memberikan pembaruan yang membuat Muhammadiyah ini semakin luar biasa, semakin jaya luar biasa. Dan kemajuan Islam ini di Indonesia merupakan berkah pemikiran dan pandangan terhadap Islam. Prinsip beliau beragama hanyalah satu, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis yang merupakan sumber kebenaran beragama. Dalam hal tersebut ditemukan perilaku-perilaku yang sering menolak kebatilan dan kemungkaran. Dan tidak kalah menariknya, pemikiran Yunus ini sangat luar biasa. Beliau sangat memikirkan anak-anak yatim piatu. Hal ini dibuktikan bahwa beliau ini sangat perhatian terhadap kegiatan sosial bermasyarakat yang sangat besar, terutama terhadap anak yatim piatu dan fakir miskin. Ini yang yang sangat menarik juga teman-teman sekalian, keadaan politik di masa Yunus ya tahun 1959 sampai 1962 itu sangat luar biasa. Di situ polemik politik termasuk yang paling menggegerkan adalah pembubaran Masyumi ya, membawa implikasi buruk terhadap umat Islam. Jadi karena pembubaran Masyumi ini Nasution ingin menjadikan Muhammad Yunus ini masuk ke dalam Dewan DPR karena disadari bahwa Muhammadiyah saat itu tidak mendukung kebijakan Presiden Soekarno yang membubarkan Masyumi serta pindah secara otoriter menyusun anggota parlemen. Namun kritik itu dijawab dengan ungkapan sederhana bahwa keterlibatan dalam
DPR ya, masuk Muhammadiyah ini bukan untuk kepentingan politik jangka pendek, melainkan untuk kepentingan jangka panjang, yakni mewakili umat Islam yang nyaris tidak mewakili dalam parlemen. Yang paling menarik adalah kutipan Haji Muhammad Yunus Anis, yaitu tentang yang sangat luar biasa. Monggo dibaca teman-teman ini semua, yaitu hamba Allah itu harus bertakwa. Jadi tukang sapu, pegawai negeri, prajurit, bahkan presiden sekalipun haruslah bertakwa. Luar biasa. Kita ulangi lagi teman-teman sekalian, hamba Allah itu harus bertakwa. Jadi tukang sapu, pegawai negeri, prajurit, bahkan presiden sekalipun haruslah bertakwa. Inna akramakum innallahi atqakum. Sudah sampai kesimpulan nih teman-teman sekalian. Tentunya dalam kesimpulan ini kita ketahui dari runutan yang paling atas sampai paling bawah teman-teman sekalian, memang Buya Yunus ini adalah merupakan tokoh pembaruan Islam ya, yang memberikan sumbangsih banyak ya untuk Perserikatan Muhammadiyah. Beliau pernah menjadi pimpinan pemuda Hizbul Wathon dan juga menjadi sekretaris Muhammadiyah sampai Allah menggariskan beliau menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan beliau ini juga sangat ikut andil besar, pengaruh besar dalam pemikiran dan landasan pemikiran Muhammadiyah itu sendiri. Karena tujuan di perumuskan Muhammadiyah dan Muhammadiyah itu adalah untuk menjadi landasan dan pegangan para pemimpin Muhammadiyah dalam menjalankan roda pemerintah organisasi agar sesuai asas dan tujuan Muhammadiyah yang sebenarnya. Dan tentunya beliau juga pernah mendirikan perkumpulan dakwah Itharul Haq. Tujuan Muhammad Yunus mendirikan perkumpulannya sebagai media dakwah Islam dan untuk mempererat sama dengan Islam. Nah, itu teman-teman sekalian yang dapat kami sampaikan. Tentunya Muhammad Yunus ini sekali lagi dalam kesimpulan ini bahwa Muhammadiyah memiliki pemikiran pembaruan Islam yang sangat luar biasa, dan beliau sangat berjasa luar biasa dalam perkembangan Muhammadiyah ini. Bahkan beliau paling banyak yang mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah, sehingga cabang itu Muhammadiyah tumbuh menjadi besar. Dan tentunya dengan beliau, pemikiran beliau yang sangat luar biasa dalam merumuskan keberadaan Muhammadiyah itu sendiri. Semoga teman-teman sekalian bisa mengambil hikmah dari ini. Tentu kalau kita ambil hikmah dari makalah ini, perjuangan beliau sangat luar biasa yang dilandasi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.